Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uth rahmatan lil alamin. Faqur rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Saudara-saudaraku yang sama-sama mengharapkan limpahan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa memuja dan memuji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa beribadah kepadanya, mengharap keridhaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan ampunan, limpahkan rahmat dan keberkahan sepanjang hayat kita. Semoga akhir hayat kita Allah Subhanahu wa taala catat sebagai akhir hayat terbaik kita semuanya, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan meringankan hisab kita kelak, dan Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita semuanya ke dalam surga. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semuanya pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yakin dalam sunnah beliau ada kemuliaan, ada keberkahan, ada kejayaan. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaatul uzma darinya. Allahumma amin. Saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan kepada kita semuanya. Siapapun di antara kita yang sedang sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala sembuhkan sakitnya. Siapapun di antara kita yang sedang sulit, semoga Allah Subhanahu wa taala angkat kesulitannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan pemimpin-pemimpin kita pemimpin-pemimpin yang amanah. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semuanya orang-orang yang saling bantu-membantu, bahu-membahu dengan yang lainnya, mencintai fakir miskin, menyayangi anak yatim. Semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan dari kita semuanya segala mara bahaya dan wabah yang akan membahayakan kita semuanya. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kajian surat Ad-Duha. Yang bagian pertama kemarin kita sudah bahas betapa luar biasanya kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dituduh oleh orang-orang kafir Quraisy, orang-orang yang tidak suka dengan Islam, menuduh bahwa terputusnya wahyu beberapa hari berselang tidak turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan syaitannya Muhammad sudah meninggalkan Muhammad. Padahal tidak. Surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke-11 ini secara tartib nuzuli menunjukkan pembelaan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan penegasan ada pada ayat ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak akan pernah meninggalkan kamu dan tidak akan pernah benci kepadamu. Ini pun bisa kita ambil ibrahnya. Siapapun yang melaksanakan ajaran-ajaran Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW, maka tidak akan pernah dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu saja. Ihfazillaha yahfazka. Siapapun yang menjaga agama Allah, yang menjaga aturan-aturan Allah, yang menjaga syariat Allah, maka Allah akan menjaga dirinya. Siapapun yang menolong menegakkan agama Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolongnya. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Oleh karena itu, jangan pernah ragu dengan ajaran-ajaran Islam. Jangan pernah ragu melaksanakan ajaran-ajaran Islam. Jangan pernah ragu untuk terus mendakwahkan dan menyebarkan ajaran-ajaran Islam, sehingga banyak orang yang tidak salah memahami Islam, sehingga banyak orang yang mendapatkan hidayah, sehingga banyak orang yang memahami Islam dan merasakan ternyata al-haya fi dhilalil Quran ni'matun la ya'rifuha illa man dzaqaha. Sungguh hidup di bawah naungan Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebuah nikmat tiada tara, yang mana kenikmatan itu tidak akan pernah dirasakan kecuali oleh mereka, orang-orang yang benar-benar memahami dan istiqomah melaksanakan kandungan ajaran Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kenikmatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fid dunya wal akhirah. Di dunia dengan pertolongan, dengan kemenangan, dengan futuhat, berbagai tempat, berbagai daerah, berbagai negara, barat dan timur dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Islam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi juru damai dunia, yang pada waktu itu antara barat dan timur terus bersaing. Barat dengan agama paganismenya, timur dengan animismenya. Dua-duanya berlomba ingin menjadi superpower dunia. Apa yang dihasilkan oleh dua peradaban yang jauh dari ajaran Islam itu? Lihat ke barat, sampai abad ke-14 barat terus berada dalam kondisi kegelapan, pembunuhan, satu dengan yang lainnya saling merebut harta kekayaan, tempat, daerah. Akhirnya pembunuhan demi pembunuhan, terus peperangan di barat. Datanglah Islam ke barat, maka akhirnya orang-orang barat tahu ternyata dalam hidup itu harus ada mandi. Kalau BAB itu tidak boleh sembarangan, harus ke toilet. Siapa yang mengajarkan? Yang mengajarkan adalah ajaran Islam. Silahkan baca sebuah buku yang judulnya What Islam Did For Us, dikarang oleh Tim Wallace Murphy. Tim Wallace Murphy mengatakan, seandainya barat tidak bertemu dengan peradaban Islam, maka barat sampai hari ini pun akan menjadi orang-orang yang sangat terbelakang. Karena Islamlah barat hari ini menjadi maju, dan kemajuan di barat ini merupakan hutang orang-orang barat terhadap orang Islam yang tidak akan pernah terbayar sampai kapanpun. Orang-orang timur, kerajaan Persia terus sampai ke Nusantara, apakah sebelum Islam mereka maju? Maju dari satu sisi, karena itu adalah fitrah manusia. Apa? Perdagangan. Sejak zaman dulu ada perdagangan dari negara ke negara, bahkan dari Nusantara perdagangan batu kafur sampai diabadikan dalam Al-Quran.
kata-kata kafur. Kafur terbaik itu dari Baros. Baros itu di mana? Di Sumatera. Maka disebutlah dengan kafur Barus. Ternyata Fir'aun sampai hari ini masih ada jasadnya, di antaranya karena dibalsam dengan kafur Barus. Dari mana kafur Barus mereka dapatkan? Di negara-negara yang lain tidak ada kafur Barus jenis terbaik, yang hanya ada di Nusantara. Perdagangan orang-orang Indonesia dari zaman dulu sudah sampai ke mancanegara. Ekonominya maju, akan tetapi dari segi akidah, dari segi ideologi, mereka tidak tahu Islam itu seperti apa, syariat yang benar itu seperti apa. Akhirnya banyak negara-negara timur yang menyembah batu, menyembah pohon, takut dengan kuntilanak, takut dengan mak lampir, takut dengan genderuwo, takut dengan ini dan itu yang enggak jelas. Takhayyul namanya itu. Maka dengan Islam, takhayyul, khurafat, percaya ini percaya itu yang enggak jelas itu hilang. Percaya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan manusia, yang senantiasa mencukupkan rizki kepada manusia, yang senantiasa mengurus segala kebutuhan-kebutuhan manusia. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diberikan kepada umatnya fid dunya wal akhirah. Di dunia jelas hari ini kita nikmat betul melaksanakan ajaran Islam. Jelas betul melaksanakan ajaran Islam itu dasarnya apa. Dan insya Allah nanti di akhirat orang-orang yang di hatinya ada kalimatut tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka mereka akan diselamatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam akan terus sujud meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ummati ummati fabaka. Ya Allah, umatku ya Allah, umatku ya Allah, umatku ya Allah. Wabaka, dan beliau sambil menangis. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, tanya kepada Muhammad, apa yang menjadikan ia terus menerus sujud dan terus menerus menangis? Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah, siapapun yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang masih ada di neraka dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam surga. Sungguh sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita semuanya. Bahkan bukan hanya itu, bukan hanya orang-orang yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, akan tetapi orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah. Siapa mereka? Mereka adalah umat-umat yang ada sebelum zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata mereka pun mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ini bukti bahwa Islam benar sebagai agama rahmatan lil alamin. Merugilah orang yang hari ini tidak mau mempelajari agama Islam, tidak mau memahami, melaksanakan ajaran Islam. Islam adalah anugerah yang sangat luar biasa, agama yang telah sempurna dan telah genap. Rugi jika kita tidak memahaminya. Allah Subhanahu wa taala pada bagian selanjutnya mengingatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kondisi sebelum nubuwah diberikan kepadanya. Di masa kecil Nabi sallallahu alaihi wasallam itu seperti apa? Untuk menggambarkan bahwa dari kecil sampai dewasa Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ayatnya dimulai dari A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam yajidka yatiman fa'awa, ayat 6. Wa wajadaka dhallan fahada, ayat 7. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna, ayat ke-8. Tiga ayat ini
Kalau dalam ilmu balaghah itu adalah muqabalah latifah, saling bersaut-sautan. Dan di akhir-akhir ayatnya sungguh sangat indah. Fa'awa fahada fa'aghna. Kalau dalam ilmu arud ini sajak. Kalau dalam ilmu orang-orang Sunda murwakanti. Kalau dalam ilmu bahasa Indonesia puitis banget, Masya Allah. Ya, ini adalah bagian dari ilmu badiah yang sangat luar biasa. Apa ini maksudnya? Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti apa kondisi beliau ketika beliau masih kecil. Ya, masih kecil. Sudah yatim kondisinya. Fakir, nggak punya apa-apa. Nggak punya ibu, nggak punya bapak, hidup numpang di pamannya, ya. Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan kondisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang diri. Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan beliau dalam kesusahan sedari kecil. Lihat bagaimana kondisi orang-orang yang memfasilitasi Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak awal. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam disusui oleh Halimah As-Sa'diyah, Halimah orang Sa'diyah. Bani Sa'diyah itu dalam kondisi banyak kelaparan, tandus, ternaknya tidak ada yang gemuk. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diurus oleh Halimatus Sa'diyah, apa yang terjadi? Sumur yang tadinya kering kerontang keluar airnya. Tumbuhan yang tadinya kering kerontang menjadi hijau. Tanaman-tanaman yang tadinya kurus-kurus menjadi gemuk. Kambing, unta, sapi yang tadinya tidak bisa diperah, tidak keluar air susunya, menjadi keluar. Subur makmur, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam keberadaannya dicintai oleh semua orang. Keberadaannya dirindukan oleh semua orang karena membawa keberkahan bagi orang Islam. Ini pun menjadi pelajaran berharga bagi kita semuanya. Ketika kita berada di satu tempat, kontribusi apa yang kita berikan kepada tempat itu. Jangan sampai umat Islam menjadi beban kehidupan. Jangan sampai umat Islam menjadi beban satu tempat. Jangan sampai umat Islam menjadi beban peradaban. Tapi umat Islam harus menjadi solusi atas segala masalah yang sedang dihadapi oleh umat manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam beranjak usia bertambah 5 tahun, 7 tahun. Syekh Muhammad Rizki mengatakan ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam menggembala kambing dan beliau sejak kecil sudah menghasilkan uang. Ya. Beliau tidak pernah menjadi beban walaupun hidupnya numpang ke pamannya, sudah menghasilkan qiraat beberapa uang. Ya. Kalau di kita rupiah walaupun skalanya puluhan ribu, ratusan ribu. Ketika beranjak dewasa, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mulai pandai berwirausaha. Ikut pamannya kemana? Ke Syam, menghasilkan uang. Terus dia lebih dewasa lagi, dikenal oleh semua orang Al-Amin, orang yang paling dipercaya, sehingga para pengusaha-pengusaha percaya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Modal usaha itu bukan uang. Modal usaha paling utama itu bukan uang, akan tetapi modal usaha bagi seluruh para pengusaha, bagi seluruh para entrepreneur adalah trust, kepercayaan. Jika kepercayaan itu tidak ada, uang berapa ribu miliar, uang berapapun banyaknya, tidak akan pernah sukses jika tidak ada rasa Al-Amin, jika tidak ada karakter Al-Amin pada dirinya.
Maka oleh karena itu, jangan pernah bingung dengan kehidupan dunia. Saya tidak bisa usaha karena saya tidak punya modal, tidak punya uang. No, bukan itu intinya. Tapi jadilah Anda orang-orang yang bisa dipercaya sebagaimana Nabi Muhammad SAW. Al-Amin, gelar beliau sebelum diangkat menjadi seorang nabi dan rasul. Ini petanya. Allah Subhanahu wa taala mendapatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yatim agar menjadi sumber energi dan motivasi bagi kita. Nabi kita adalah nabi yang yatim. Hei anak-anak yatim, jangan pernah kalian merasa pesimis karena kalian yatim kemudian kalian tidak sukses. Enggak. Ya, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, awaka, Allah Subhanahu wa taala yang melindungi kalian. Allah yang akan memberikan pertolongan kepada kalian. Ya. Dhalan, yatim, ada dalam kebingungan. Kebingungan di sini maksudnya apa? Kebingungan di sini bukan sesat sebagaimana ada orang yang menyebutkan itu. Nabi Muhammad sesat dari kecil. Bukan. Dhalan di situ bukan sesat. Terjemahan secara letterlek dari Kemenag mengartikan bingung. Bingung apa? Bingung karena kondisi orang-orang kafir Quraisy sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menyembah patung. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terus bertanya dalam hatinya, ini orang sudah tersesat banyak, bagaimana menyelamatkan mereka? Bingung, dhalan, tidak tahu apa yang tidak diketahui oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang tidak diketahui oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu adalah ma kunta tadri mal kitab walal iman. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum tahu apa itu Al-Quran. Ya, seperti apa sih beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu, caranya seperti apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum tahu. Baru ketika Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan petunjuk kepadanya, wa wajadaka dhalan fahada, Allah Subhanahu wa taala tunjukkan apa itu Al-Qur'an, mal kitab, wahyu Allah itu seperti apa. Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya wahyu. Allah Subhanahu wa taala kokohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dhalan fahada. Bagaimana dengan kita sekarang? Kondisi manusia apakah sama intinya dengan orang-orang sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jika dulu orang-orang Arab jahiliyah disebutnya dengan jahiliyah, orang yang bodoh, bukan gak ngerti sistem militer, bukan gak ngerti sistem ekonomi, bukan gak ngerti sistem sosial, tapi disebut jahiliyah itu karena mereka tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kondisi sekarang? Muhammad Qutb pernah menyusun satu kitab judulnya Jahiliyah Qarnal Ishrin, Jahiliyah abad 20. Mungkin nanti Syekh Fawaz akan menulis Jahiliyah zaman now. Sebenarnya inti kehidupan itu sama, ya, bahkan lebih. Kenapa saya katakan sama? Ya karena ada juga orang yang hari ini masih menyembah selain Allah. Bahkan lebih. Kenapa saya katakan lebih? Karena hari ini sudah ada Al-Quran, sudah ada sunnah Nabi SAW, agama Islam sudah lengkap, masih saja ada orang yang tidak percaya dengan Allah, tidak percaya dengan Nabi, ragu dengan ajaran-ajaran Islam. Maka itu lebih namanya jahiliyah murakkab, jahiliyah di atas jahiliyah, jahiliyah kuadrat. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Maka ketika dalam kondisi bingung, dalam kondisi linglung, dalam kondisi nggak tahu barat dan timur, nggak tahu yang baik dan yang benar,
Apa yang harus kita lakukan? Hadaka fahada. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepadamu. Apa yang harus kita lakukan? Kita terus meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini banyak orang yang mencaci maki MUI. Masa saya mau sholat aja nggak boleh ke masjid? Masa saya mau Jumatan dilarang ke masjid? Nggak usah ngomong begitu. Orang hari-hari biasa aja ente jarang ke masjid kok. Hari-hari biasa aja ente jarang Jumatan kok. Memahami segala sesuatu itu harus dengan ilmu. Ya, sholat wajib, tapi kalau ada uzur bisa jadi sholat haram. Contoh, bagi laki-laki, bagi perempuan sholat wajib atau tidak? Wajib. Mau laki-laki mau perempuan yang sudah balik wajib semuanya. Tapi apa hukumnya jika seorang perempuan haid? Maka bukan wajib sholat, tapi haram sholat. Ini ilmu. Ya, sholat ke masjid bagi laki-laki yang sudah balik hukumnya apa? Wajib. Bahkan sebagian para ulama mazhab yang mengatakan jika dia melakukan sholat di rumah maka sholatnya tidak sah. Ya, jika ada orang tidak sholat Jumat 3 kali berturut-turut, bisa jadi dia kafir, keluar dari Islam. Tapi jika ada uzur, dia tidak lagi sholat di masjid karena dia khawatir dia yang menjadi penyalur, distributor virus, maka keberadaannya di rumah, sholatnya di rumah justru menjadi kebaikan. Ya, ini harus dengan ilmu. Tidak sholat Jumat 3 kali berturut-turut bukan karena tahawunan, bukan karena lalai, bukan karena pengingkaran terhadap syariat Islam, tapi karena ada wabah yang membahayakan. Kemudian dia sholat zuhur di rumah terus-terusan ketika hari Jumat, justru itu yang menjadi ibadah salihah. Ya. Jadi segala sesuatu harus dengan ilmu, bukan dengan hawa nafsu, apalagi mencaci maki para ulama. Ya, mencaci maki orang-orang yang faham dengan agama, hati-hati. Kawalat. Kenapa? Al ulama warasatul anbiya. Para ulama, orang-orang yang faham agama, dia benar pemahamannya dan dia praktekkan, dia tunjukkan pemahaman agamanya itu dengan amal-amalnya. Hati-hati, bisa kawalat. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan membiarkan orang pewarisnya dihina oleh orang lain. Tadi saya sudah katakan di awal, siapapun yang menolong agama Allah, siapapun yang ingin menegakkan agama Allah kemudian diganggu, maka Allah yang akan melawannya. Wal iyadzu billah. Kemudian yang ketiga adalah wa wajadaka 'ailan fa'aghna, dan kami mendapatimu sebagai orang yang kekurangan lalu dia memberikan kecukupan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedari kecilnya sudah dibangkitkan jiwa wirausahanya. Hei umat Islam, ketahuilah Nabi Anda itu Nabi pengusaha. Nabi Anda itu bukan Nabi peminta-minta. Tidak, bahkan dari kecilnya sangat butuh anak kecil. Iya, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menunjukkan bahwa beliau tidak mau menjadi beban hidup siapapun. Maka umat Islam sejatinya mereka adalah orang-orang yang harus semangat berwirausaha, semangat bisnis. Tapi bisnisnya perhatikan, ya, jangan sampai kalau bisnis 24 jam kuat, pas sholat 10 menit ngulahek, ya. Jangan sampai mengatasnamakan, oh Nabi saya pembisnis, hamun we ngadekul eta di sawah, di kebon, ti isuk jedur bikin kasore jeder, mangul pacul kuat, ya, 8 jam mangul pacul. Nah hari ngangkat 2 tangan, Allahu Akbar, cika tuh 5 menit walah ini hese-hese teuing diajak ke surga teh. Mari kita berpikir, jangan-jangan bisnis, usaha yang kita lakukan
dughulu petnyawa itu bukan tidak menghasilkan, tapi tidak ada keberkahan. Maka doa dan ikhtiar mendekatkan diri kepada Allah, ibadah kepada Allah, dan ikhtiar bisnis, ikhtiar usaha, dua hal yang harus digabungkan. Bagaikan manusia, mereka diberikan dua kaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kakinya satu, pincang ke Allah terus ibadah, tapi mau usaha ikhtiar, miskin. Ya, oh cenah nu soleh mah bakal beunghar, nya nu soleh nu kumaha nu beunghar teh. Ayeuna terus-terusan usaha tanpa mung ibadah, eueuh kabarokahan. Kenapa? Kakinya satu, kakinya dua kokoh insyaallah. Kan doa kita fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, ibadah tentrem, usaha lancar. Itu sukses dan berkah insyaallah. Paham? Masya Allah. Ini tiga hal yang Allah Subhanahu wa taala lakukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allah tolong, Allah jaga, Allah berikan petunjuk, dan Allah berikan kecukupan. Fa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Lakukanlah kebaikan karena Allah telah memberikan segala kebaikan kepada engkau. Apa kebaikan minimal yang harus kita lakukan dalam surat ini? Kebaikan minimal yang harus kita lakukan ada tiga. Di akhir surat Ad-Duha, tiga hal yang Allah Subhanahu wa taala wasiatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada kita. Apa itu? Yang pertama, fa ammal yatima fala taqhar. Kepada anak yatim engkau jangan berlaku sewenang-wenang. Ya, anak yatim, anak yang membutuhkan kasih sayang, anak yang membutuhkan perhatian. Jangan sampai begini ke anak yatim, dikit-dikit dimarahin, dikit-dikit dikaprot, dikit-dikit ditendang, mentang-mentang nggak ada bapaknya. Ya, mentang-mentang nggak ada pembelanya. Fala taqhar. Sayangi anak yatim. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatim kahatain. Aku dan orang-orang yang menyayangi anak yatim seperti ini, telunjuk dan jari tengah, dekat. Kapan? Di surga. Ana wa kafilul yatim kahatain fil jannah. Masya Allah, penyayang anak yatim akan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam kelak di surga, dan tidak akan pernah ada orang yang miskin gara-gara menyayangi anak yatim. Ingat, menyayangi anak yatim bukan hanya ketika di bulan Muharram saja, tapi menyayangi anak yatim sepanjang hidupnya. Ustadz, saya juga anak yatim. Loh, anaknya sudah 10. Maksudnya anak yatim itu yang belum baligh. Ketika dia ditinggalkan oleh bapaknya atau oleh ibunya dan dia belum baligh, dia disebut yatim. Faham? Maka sayangi anak yatim. Kemudian wa ammas sa'ila fala tanhar, dan terhadap orang yang meminta-minta maka jangan kalian suka menghardiknya. Wa ammas sa'il al-mustajiddil ladzi yas'alu an hajatin wa faqrin fala tazjaruhu idza sa'alaka wa la tughlidh lahu al-qaul bal a'tihi aw raddahu raddan jamilan. Jika ada orang yang meminta-minta kepada kalian, maka berlemah lembutlah. Kalau Anda punya sedikit harta yang bisa dibagi, maka berikanlah dengan cara yang terbaik. Ya, jika Anda tidak punya, maka tolaklah dengan cara baik-baik. Ya, karena kehidupan ini kadang ada di atas, kadang di bawah. Jika ada orang yang kesusahan sampai meminta-minta kepada orang lain, maka yang paling berdosa adalah tetangganya.
Kenapa? Nabi SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang yang tidak mencintai saudaranya. Tetangga itu adalah saudara kita. Kalau kita tidak perhatian kepada tetangga, maka kita dosa. Ya, sampai ada orang yang minta-minta kemana-mana. Ini tugas siapa? Tugas Pak RT, tugas Pak RW, tugas ketua DKM. Jika di satu daerah, di satu tempat, di satu kampung ada orang yang kesusahan sampai dia minta-minta kemana-mana, yang pertama kali nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang orang itu siapa? RT-nya, RW-nya, ketua DKM-nya, lurahnya. Kenapa di daerah itu sampai ada orang yang meminta-minta? Ya. Bagaimana jika kita ingin membangun sebuah bangunan, membangun masjid contoh, bolehkah meminta-minta di jalan? Jika sudah tidak ada lagi orang-orang yang punya harta di kampung itu, silahkan, karena itu termasuk as-sa'il. Tapi jika masih ada orang-orang kaya, orang-orang yang masih bisa makan 3 kali, maka itu termasuk pada orang-orang yang mencakar wajahnya sendiri. Orang-orang yang meminta-minta kepada orang lain padahal dia bisa, maka sama dengan dia mencakar wajahnya sendiri. Hilang rasa malu pada dirinya, hilang kehormatan dirinya karena dia meminta-minta. Nabi SAW menegaskan, yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Meminta-minta tidak terhormat. Apa yang harus kita lakukan jika kita membutuhkan sesuatu untuk kepentingan umum? Duduk bersama, diskusi bareng-bareng, kita lelang siapa yang mau masuk surga. Ayo kita bareng-bareng bangun masjid, ayo kita bareng-bareng bangun aula, ayo kita bareng-bareng bangun jalan. Musyawarah inilah yang hari ini mulai hilang pada kebiasaan kehidupan kita. Wal iyadzu billah, wal iyadzu billah. Kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ketika musyawarah itu sudah hilang, maka tidak akan ada keberkahan pada kampung itu. Yang terakhir, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu menyebut-nyebut, bersyukur. Ada orang yang kalau ditanya itu begini, Pak, gimana kabarnya? Alhamdulillah fisik mah sehat, cuma kantong yang lagi kanker. Maksudnya gimana? Kanker itu kantongnya kering. Disebut-sebut itu. Aduh Pak Ustadz, saya tuh lagi susah. Allah ngasih nikmat udah banyak. Sebutkan dulu itu. Agar apa? Agar hati kita tuh tenang. Jadi yang disebutkan itu jangan kasusah heula atau kasusah heula disebut-sebut teh. Aduh orang makia, aduh orang makia, aduh orang makia, aduh orang makia. Ya? Tapi yang disebutkan itu harus nikmat dulu. Apa nikmat paling besar ketika pagi hari? Nikmat paling besar di pagi hari adalah ketika kita semuanya bisa bangun subuh, sholat subuh berjamaah, dan kita bisa menunaikan sholat 2 rakaat sebelum subuh. Sholat 2 rakaat sebelum subuh saja pahalanya khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya, apalagi sholat subuhnya. Allah kasih nikmat yang sangat luar biasa kepada kita, tapi kadang kita tidak mau. Jadi lain Allah untuk mere rizki, maneh we numung diberi rizki ku Allah. Faham? Bukan Allah tidak ngasih rizki, tapi kamu yang tidak mau menerima rizki dari Allah, kemudian ngeluh, orang maka kurangan, itu boga itu, boga iya, boga itu, boga iya, boga itu, boga iya. Da wiridna cigah kitu atuh. Lain wiridna alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Akhirnya apa? Ngarasula seumur-umur. Merasa tidak cukup terus-terusan, padahal janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, ud'uni astajib lakum, minta kepadaku, sok rek minta naon, astajib lakum, ku urang dibere tah. Ya. Bahkan di ayat yang lain, wa atakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika engkau menghitung berapa nikmat Allah, tidak akan pernah bisa terhitung. Kenapa? Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita.
Yang diminta pasti dikasih, yang tidak diminta kita butuh Allah pun kasih. Masya Allah, Masya Allah. Dengan syukur itu kita akan tentram. Bahkan ada yang lebih tinggi dari syukur. Apa itu? Syakur. Syukur ketika kita mendapatkan kenikmatan kemudian kita mengatakan alhamdulillah. Syakur ketika mendapatkan musibah kita mengatakan alhamdulillah ya Allah corona. Jadi saya nggak bisa kemana-mana. Loh kok alhamdulillah nggak bisa kemana-mana? Iya, saya maksimalkan bersama keluarga, bersama istri, bersama anak, bersama santri, bersama tetangga. Betul nggak? Masya Allah. Wa fi kullin khair. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apapun bagi orang-orang beriman itu khair, menjadi baik. Ya, alhamdulillah. Perbanyak bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur maka Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan rezekinya. Jika kalian kufur maka Allah akan siksa kalian semuanya. Karena nikmat sudah banyak Allah berikan, nganti syukur-syukur akhirnya Allah siksa. Dengan apa? Minimal rasa tidak cukup dalam hati. Wal iyadzu billah, wal iyadzu billah, wal iyadzu billah. Ini 3 pesan inti dalam surat Ad-Duha. Di akhir-akhir surat Ad-Duha Allah Subhanahu wa taala berikan 3 hal yang harus menjadikan patokan, 3 hal bagi kita. Saya akan ringkaskan itu. Allah Subhanahu wa taala kondisikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi yatim, maka Allah Subhanahu wa taala menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang harus kita lakukan? Sayangi anak yatim. Allah Subhanahu wa taala kondisikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi kebingungan karena tidak tahu Al-Qur'an. Ya. Tidak tahu agama, tidak tahu Islam, tidak tahu iman itu seperti apa yang benar standarnya. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan nubuwah, berikan kenabian, berikan kerasulan. Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijadikan khatamul anbiya wal mursalin oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus kita lakukan? Irsyadul ibad. Kita harus terus mengkaji Islam ini dan kita pun saling mengingatkan satu dengan yang lain. Berikan bimbingan, berikan ajaran ya kepada banyak orang sehingga diri kita, keluarga kita, masyarakat kita dan semua manusia bisa selamat dari hinanya dunia dan pedihnya siksa akhirat. Yang ketiga, ailan, banyak membutuhkan, banyak kebutuhan. Fa'aghna, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kekayaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pun sama, banyak membutuhkan ini dan itu dalam kehidupan. Apa yang harus kita lakukan? Irham as-sa'il, saling menyayangi kepada orang-orang yang meminta-minta. Jika kita punya, berikanlah. Bahkan jangan sampai orang lain meminta kepada kita semuanya. Ya. Kalaupun kita tidak punya karena ternyata sedang sama-sama susah, apa yang harus kita lakukan? Tolaklah mereka dengan baik-baik. Ya, dan terus menerus bersyukur dan bersyakur kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun, seperti apapun kondisi kita semuanya, maka kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukti syukur itu bukan hanya lisan alhamdulillah, akan tetapi beribadahlah terus menerus kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semuanya orang-orang yang bersyukur. Sebagaimana perintahnya, i'malu ala Dawud syukra wa qalilun min ibadiyasy syakur. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq.
Wallahu ya'khudhu bi aydina ila ma fihi khairun lil Islam wal muslimin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.